Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadwalnya untuk stripping klodi-klodinya Raihan. Jadi stripping itu adalah salah satu cara untuk meremajakan kembali performa dari klodi. Di sini aku mau stripping insertnya aja dan beberapa klodinya Raihan. Untuk petunjuknya sendiri, klodi itu sebenarnya harus di stripping sebulan sekali untuk penggunaan yang setiap hari. Tapi kalau aku pribadi, aku stripping ketika udah mulai gampang bau atau gampang bocor. Nah, di sini aku cuman stripping di insertnya aja untuk covernya karena nggak ada noda ataupun nggak bau, jadi aku nggak stripping covernya. Oh ya, catatan untuk para ibu-ibu, bunda-bunda yang mau stripping klodi harus dilakukan ketika klodi itu udah bersih, udah kering, dan udah dicuci. Jadi bukan klodi yang masih kotor atau masih ada noda-nodanya ya. Nah, kalau teman-teman browsing itu banyak banget cara stripping klodi yang ada di internet. Kalau aku pakai cara yang paling gampang, yaitu cuman pakai soda kue aja karena yang paling simple. Stripping klodi ini tujuannya itu adalah untuk mengembalikan performa dari klodi kita. Jadi kalau mudah bocor atau mudah nggak enak baunya, itu disarankan untuk stripping klodi. Nah, di sini aku pakai soda kue merek kupu-kupu, terserah mereknya apa aja, itu terserah. Oh ya, jangan salah dengan baking powder ya, karena ini adalah dua bahan yang berbeda. Jadi kalau soda kue itu terdiri dari bahan yang berbeda dari baking powder. Untuk soda kuenya sendiri di sini warnanya putih kayak gini. Terserah kalian mau pakai merek apapun, terserah ya. Nah, untuk takarannya sendiri nanti akan aku jelaskan waktu stripping di belakang. Step pertama adalah ngerendam klodi dengan air hangat kira-kira 40 derajat Celcius. Kita siapin dulu airnya, kita rebus airnya dulu. Karena ini airnya panas, kita harus campur juga dengan air dingin ya. Kira-kira suhunya agak panas tapi juga nggak terlalu panas banget. Nah, air panas tadi bisa teman-teman tambahkan air dingin. Jangan lupa cek suhunya, jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Kira-kira 40-50 derajat Celcius kalau kalian ukur. Dan baru dimasukin insertnya satu persatu. Di sini total aku stripping 21 insert klodinya Raihan. Nah, untuk step ini teman-teman bisa masukin satu persatu insertnya, kemudian ditunggu. Jadi perendaman ini butuh waktu kisaran 15 menit, 15 sampai setengah jam, tergantung teman-teman sendiri. Kalau aku di sini pakai waktu cuman 15 menit. Nah, ini udah 15 menit kita rendam, kita siapin satu ember lagi untuk pindah dari ember hitam ke ember satunya. Nah, waktu pemindahan itu sedikit aku kucek kayak gini ya, dari pemindahan satu ember ke ember lainnya. Nah, kalau teman-teman ngeh di ember hitam yang kita rendam pakai air hangat, itu akan ada busa-busa yang keluar dari hasil perendaman dan kucekan kita. Itu sebenarnya adalah salah satu bukti kalau insertnya itu ada residu. Apalagi kalau kayak aku pakai deterjen biasa, residunya itu justru akan agak sedikit menumpuk di dalam insertnya.
Nah, tahap selanjutnya ini adalah perendaman dengan menggunakan soda kue. Teman-teman bisa pakai air biasa. Di sini aku pakai 4 sendok soda kue. Jadi untuk kalau aku cari-cari di internet itu 12 insert dengan 2 takar sendok soda kue. Jadi karena di sini aku ada total 21 insert Cloudy, aku pakai 4 takar soda kue. Nah, jangan lupa juga untuk larutkan secara rata biar larutannya itu larut soda kuenya. Baru setelah itu ambil insertnya dan masukkan satu persatu ke dalam bak yang sudah dicampur dengan soda kue. Nah, udah beres. Ini untuk air yang udah dicampur dengan soda kue. Di sini teman-teman bisa diamkan selama 30 sampai 1 jam. Kalau aku di sini aku diamkan selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam aku kucek-kucek sedikit untuk insert Cloudy-nya. Di sini akan lebih banyak busa lagi, apalagi kalau teman-teman nyuci insertnya itu dengan deterjen biasa kayak aku. Atau justru kalau yang nggak pernah di stripping itu biasanya airnya akan jadi keruh karena residu-residunya keluar. Kalau di sini untuk punya aku sendiri tuh cuman banyak busanya, airnya juga nggak yang keruh banget tapi masih bening. Nah, untuk cara mindahin dari satu ember ke ember lain, ini sedikit-sedikit aku kucek sama seperti perendaman dengan air hangat yang pertama. Tujuannya di sini adalah untuk memudahkan residunya itu juga agar lebih gampang keluarnya. Iya. Nah, ini adalah air hasil rendaman dan kucekan dari insert yang udah direndam dengan soda kue. Busanya lebih banyak daripada kita rendam dengan air hangat yang pertama karena di sini residunya benar-benar keluar banyak dan insert juga jadi lebih bersih. Nah, bisa dilihat ini busanya kayak gini, padahal ini perendaman nggak sama sekali nggak menggunakan deterjen. Nah, step terakhir adalah pembilasan. Jadi di bagian pembilasan ini kita akan bilas semua Cloudy-nya pakai air mengalir. Kita kucek-kucek sedikit biar benar-benar bersih. Baru kalau aku masukin ke mesin cuci untuk dipengering. Nah, udah beres dibilas. Di sini biasanya step selanjutnya itu kalau aku keringin pakai mesin cuci. Tapi kalau teman-teman menganut paham kalau Cloudy itu nggak boleh mesin cuci, silahkan bisa langsung dijemur biasa. Tapi kalau aku biasanya memang aku mesin cuci atau aku pengering. Kalau teman-teman pengen tahu cara aku buat cuci Cloudy biasa pakai mesin cuci, teman-teman bisa klik link di bagian atas. Di situ ada cara aku cuci Cloudy-nya Raihan full pakai mesin cuci.
step terakhir yaitu tinggal kita jemur. Kalau keadaan mataharinya panas, teman-teman bisa langsung jemur di bawah sinar matahari. Dan kalau keadaannya mendung, bisa dijemur di dalam juga nggak masalah. Untuk hasil dari stripping klodi sendiri, di sini yang pertama menurut aku baunya itu hilang. Jadi kalau klodi kalian itu udah bau, itu bisa hilang baunya. Yang kedua, kalau klodinya itu insertnya udah kaku, biasanya akan agak sedikit lemes. Tapi nggak akan selemes ketika teman-teman baru beli klodi yang baru. Yang ketiga, itu noda-nodanya bisa hilang. Dan yang keempat yang paling utama menurutku yang aku rasakan adalah performa klodinya itu lebih baik. Jadi penyerapan klodinya itu lebih optimal. Nah, ini udah selesai untuk stripping klodinya Raihan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk ibu-ibu yang mau stripping klodi dan yang mau pakai klodi, jadi pencerahan untuk pakai klodi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk dukung channel kami. Semoga videonya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.